Seorang wanita terpaksa menjual dirinya kepada pria kaya selama 3 malam demi melunasi hutang ayahnya. Ketika anaknya lahir, kesepakatan itu pun berakhir. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruangan Darkly Lip, di mana Charles berdiri di balik layar dan mengajukan pertanyaan satu persatu kepada Elizabeth. Jika dia sehat, mengapa belum menikah? Mengapa memilih jalan ini? Elizabeth menjawab bahwa dia rela menjual segalanya demi bertahan hidup, meskipun sadar pria itu hanya membutuhkannya sementara. Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya tidak nyaman, tetapi tekanan keuangan membuatnya menerima tawaran tersebut. Selama 3 hari berikutnya, Elizabeth ditempatkan di hotel terpencil. Saat memasuki kamar, dia mendapati seorang pria berpakaian rapi, duduk dengan gugup, meneguk minumannya di antara obrolan singkat mereka. Charles mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 hari, dan 10 bulan setelahnya, jika anak yang lahir adalah laki-laki atau perempuan, Elizabeth akan menerima bayaran besar. Namun ada satu syarat. Dia harus merahasiakan semuanya dan memutuskan segala hubungan dengan anak itu. Tanpa ragu, Elizabeth setuju. Kesepakatan adalah kesepakatan. Malam pertama, Elizabeth berbaring di samping Charles, membiarkannya menjalani ritual itu dengan canggung. Meskipun tanpa banyak kata, dia tahu bahwa Charles adalah pria yang beradab, memperlakukannya dengan hormat. Pada malam kedua, Elizabeth mulai lebih rileks, menikmati keintiman yang perlahan tumbuh di antara mereka. Namun setelahnya dia tak mampu menahan air mata. Rasa malu menyelimutinya. Dia baru saja tidur dengan orang asing. Charles, yang menyadari perubahan suasana hatinya, mendorongnya untuk mengekspresikan perasaannya. Malam itu, sesuatu berubah. Elizabeth mulai berani mengungkapkan hasrat terdalamnya, merasakan kebebasan sesaat dalam keterbatasan perjanjian mereka. 10 bulan kemudian, Elizabeth melahirkan seorang bayi perempuan. Namun, sebelum sempat menatap wajahnya, bayi itu langsung dibawa pergi. Proses persalinan yang panjang dan melelahkan meninggalkan luka di hatinya. Tak ada ibu yang bisa dengan mudah dipisahkan dari anaknya. Tahun demi tahun berlalu, setiap ulang tahun putrinya, Elizabeth menuliskan harapannya di buku sketsanya, mengucapkan selamat ulang tahun dari kejauhan. 7 tahun kemudian, Elizabeth akhirnya mengetahui keberadaan putrinya dan segera pergi untuk menemuinya dengan menyamar sebagai pengasuh. Dari para pelayan dia mengetahui bahwa anaknya bernama Louisa. Gadis kecil yang kesepian dan keras kepala. Louisa telah menyingkirkan 3 pengasuh sebelumnya karena menolak didisiplinkan. Dia jarang keluar dan sering mengunci diri di paviliun danau. Saat pertama kali melihat Elizabeth, Louisa menunjukkan sikap tidak ramahnya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah pergi. Elizabeth tak tersinggung oleh sikap angkuh putrinya. Sebaliknya hal itu justru memperkuat tekadnya untuk tetap tinggal dan merawatnya. Keesokan harinya, Duke Charles kembali dan terkejut melihat Elizabeth. Tanpa basa-basi, dia meminta Elizabeth segera pergi. Namun, Elizabeth tak bisa melupakan tawa putrinya dan momen saat dia lahir. Amarah Charles meledak. Elizabeth telah melanggar kontrak. Namun, sebagai pengasuh resmi, dia tetap harus tinggal selama sebulan. Untuk menegaskan posisinya, Charles akhirnya mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi selama ini. 10 tahun lalu, istrinya mengalami kecelakaan dan menjadi seperti sayur. Charles menemukan Elizabeth demi menjaga kelangsungan pernikahannya. Charles hanya ingin meneruskan garis keturunannya, tetapi dia tak pernah membayangkan bahwa Faye akan mempertemukan mereka kembali. Louisa adalah tantangan tersulit yang pernah dihadapinya. Gadis kecil itu begitu keras kepala. Jika dia tidak mematuhi perintah, Elizabeth menuangkan cat ke wajahnya, lalu melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Dia menjalankan tugasnya sebagai pengasuh sesuai permintaan Charles, tetapi caranya mendidik Louisa lebih dari sekadar disiplin. Dia ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dalam buku. Sejak kecil, Louisa tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Charles,
yang merasa bersalah, memanjakannya tanpa batas hingga Louisa menjadi gadis yang tidak takut pada siapapun. Dia menolak belajar, dan pada hari pertama kelas, dia bahkan menghina Elizabeth dengan merendahkan statusnya sebagai orang miskin dan tidak berpendidikan. Tanpa gentar, Elizabeth mengunci Louisa di dalam kelas, tidak peduli seberapa keras gadis itu, menangis atau memohon. Namun Charles tidak tahan melihat putrinya menderita. Dia begitu marah dan meminta agar pelajaran dihentikan segera. Namun Elizabeth tetap teguh pada keputusannya. Setelah 2 hari menghabiskan waktu bersama Louisa, Elizabeth menyadari bahwa gadis kecil itu telah diabaikan terlalu lama. Louisa bahkan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Elizabeth tahu bahwa pembelajaran ini akan membantu Louisa, tetapi sebelum segalanya, Louisa harus belajar untuk menaatinya. Demi meyakinkan Charles, Elizabeth berjanji bahwa hukuman yang diterima Louisa juga akan dia alami. Jika Louisa harus dihukum, maka dia akan menjalani hukuman yang sama. Mendengar itu, Charles akhirnya menyerah. Ia hanya menghibur putrinya sebentar sebelum pergi, sementara Elizabeth tetap teguh pada kata-katanya. Louisa tidak tinggal diam. Dia memberontak dengan menolak makan malam, dan bahkan mengutuk Elizabeth habis-habisan. Namun, Elizabeth tidak tersinggung sedikit pun. Dengan tenang, dia bahkan menggoda Louisa, bertanya bagaimana cara terbaik untuk membiarkannya mati. Setelah beberapa kali adu argumen, Louisa mulai kelelahan dan secara tidak sadar tertarik pada kartu yang tergeletak di atas meja. Melihat celah itu, Elizabeth segera mengajarinya beberapa kata dasar dan tata bahasa. Kemudian, dia menceritakan sebuah kisah tentang cahaya dan api. Api itu seperti sihir, katanya. Saat menyala, waktu terasa berhenti. Ketika padam tidak ada lagi aturan. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Dan saat api menyala kembali, semuanya kembali seperti semula, seakan tidak pernah terjadi. Louisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Hari itu, untuk pertama kalinya dia membiarkan dirinya belajar dari Elizabeth. Namun seiring waktu dia semakin berani. Elizabeth tahu suatu saat Louisa harus menghadapi kenyataan pahit. Dalam momen emosional, dia mengatakan kebenaran yang kejam. Ketika kau tumbuh dewasa, semua ini akan meninggalkanmu, karena kau seorang wanita. Saat kau menikah, segalanya akan menjadi milik suamimu. Kau akan kehilangan semuanya. Namun ada satu hal yang tidak bisa diambil darinya, pikiran. Dan dengan kasih sayangnya, Elizabeth perlahan melucuti dinding pertahanan Louisa, membentuknya menjadi gadis yang lebih kuat. Seiring waktu, Louisa perlahan mulai menerima pelajaran dan berhenti menolak kelas. Charles bersyukur melihat perubahan putrinya, sementara Elizabeth mulai merasakan kasih sayang yang berbeda terhadap pria yang dulu hanya ia kenal sebagai majikan. Setiap malam, Charles berbicara kepada istrinya yang tak sadarkan diri, mencurahkan isi hatinya seperti yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun kali ini, pikirannya dipenuhi oleh sosok lain. Di sisi lain, Elizabeth juga menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan terhadap pria yang dulu membelinya dengan uang. Ia sering melihat Charles berenang di danau, mengagumi tubuhnya dari balik kaca buram, tanpa sadar membelai lehernya sendiri, tanda bahwa hatinya pun mulai terbakar oleh perasaan yang sama. Malam itu mereka bertemu di ruang kerja. Charles akhirnya mengungkapkan kisah 7 tahun lalu, berharap Elizabeth bisa menerimanya sebagai masa lalu yang tak akan kembali. Namun meski ia bisa menipu orang lain, ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Saat tatapan mereka bertemu, api yang telah lama terpendam pun meledak. Malam itu mereka akhirnya melepaskan semua batasan dan mengakui perasaan mereka. Louisa, yang peka, diam-diam mengamati hubungan ayahnya dengan Elizabeth. Saat sedang berjalan di Danau Francine, es di bawah kakinya retak, dan ia jatuh ke dalam air yang membeku. Tanpa ragu, Elizabeth melompat ke dalam danau, menerobos es dengan tubuhnya untuk menyelamatkan Louisa. Meski Louisa selalu menganggap Elizabeth sebagai guru yang keras,
Tindakan ini membuktikan bahwa ia lebih dari itu. Ia adalah ibu kandungnya. Saat Louisa tertidur, Elizabeth berbisik bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Seiring waktu, Louisa mulai membuka hatinya. Ia tahu bahwa wanita sakit yang selama ini ia panggil ibu bukanlah ibu kandungnya, tetapi tetap menjenguknya setiap hari. Pavilion danau menjadi tempat istimewa baginya, ruang pribadi di mana ia merasa terhubung dengan ibunya. Musim dingin pun tiba, dan bersama salju, ayah Charles kembali ke rumah. Lord Clay, pria keras kepala yang menikmati kemewahan, mengadakan pesta Natal besar-besaran. Charles tidak pernah menyukai dansa, tetapi ketika ia hanya berdua dengan Elizabeth, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merangkulnya dan berputar di ruangan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Bahkan, terkadang Charles berpikir untuk membawa Elizabeth dan Louisa pergi bersamanya. Namun sebagai pria yang sudah menikah dan pewaris keluarga, ia sadar ada tanggung jawab besar yang mengikatnya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terhanyut dalam impian yang tak realistis. Masalah lain pun muncul. Bisnis keluarga Charles berada dalam kesulitan, dan para kreditur datang ke perkebunan. Untuk melunasi hutang, Charles terpaksa menjual segalanya. Rumah pernikahan yang dulu megah kini terasa seperti penjara. Selama 10 tahun, istrinya yang lumpuh tetap menjadi bagian dari hidupnya. Ia mencintai istrinya, tetapi ia tak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia ingin hidup seperti ini? Selama 10 tahun ia menekan perasaannya sendiri, dan mungkin juga menyakiti istrinya dengan caranya sendiri. Dalam keputusasaan, Charles akhirnya membuka semua pintu dan jendela kamarnya. Udara dingin masuk, menyelimuti tubuh istrinya yang lemah. Ia berdoa kepada Tuhan, memintanya menjaga istrinya. Tetapi angin malam merenggut nyawanya, seperti bilah pisau yang tak kasat mata. Elizabeth tidak terlibat langsung dalam kematian itu, tetapi ia tahu bahwa Charles memiliki andil di dalamnya. Saat itu Louisa masuk ke kamar Elizabeth, dan tanpa sengaja menemukan buku sketsa yang penuh dengan kenangan. Saat itulah ia sadar, Elizabeth adalah ibunya. Ia tidak mengerti mengapa ibunya menyerahkannya, tetapi Elizabeth menjawab dengan jujur bahwa ia telah menjualnya seharga 500 pound. Alih-alih marah, Louisa justru tersenyum. Baginya, setidaknya Elizabeth mendapatkan sesuatu dari itu. Di akhir cerita, mereka membuang semua belenggu masa lalu dan saling memaafkan. Keluarga kecil itu meninggalkan Manor dengan kereta, menuju kehidupan baru. Film Cahaya dan Api pun berakhir, mengingatkan bahwa hidup penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Menghadapi kenyataan baru butuh waktu, perubahan bisa menyakitkan, tetapi satu-satunya jalan keluar dari penderitaan adalah kejujuran terhadap hati sendiri. Yueitio dapat menyembuhkan segalanya, tetapi hanya jika kita berani melepaskan. Jika kita terus berpegang pada masa lalu, luka akan semakin dalam. Charles dan Louisa sama-sama pernah mencoba melarikan diri, tetapi mereka beruntung menemukan seseorang, sekuat Elizabeth, seorang wanita yang mencintai mereka tanpa syarat. Dengan cinta yang tajam, Elizabeth memutus rantai penderitaan mereka. Dan dengan itu, kisah mereka pun berakhir.